Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir yang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Kebumen menelan korban jiwa. 1 korban tewas terseret banjir sejauh 20 km ditemukan. Program polisi Sambang Warga memberikan bantuan kepada lansia yang lumpuh dan menderita katarak. Kami juga mengajak Anda serunya berwisata ke kota Belanda kecil di kota Semarang. Untuk memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad, ribuan umat muslim di kota Tegal memeriahkan pawai rolasan. Pawai yang diisi beragam kesenian menjadi hiburan bagi warga setelah selama 2 tahun tidak digelar akibat pandemi COVID-19. Kawasan Jalan Taman Pancasila dan alun-alun kota Tegal dipadati ribuan warga yang menyaksikan pawai rolasan. Kegiatan ini digelar untuk memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Sejumlah atraksi kesenian ditampilkan para pelajar dan masyarakat. Ada marching band remaja dan anak-anak hingga kreasi busana yang berbau mistis seperti pocong, sundel bolong, dan tuyul. Bahkan beberapa di antara peserta sengaja menakut-nakuti para penonton. Malam ini cukup meriah, Bu. Alhamdulillah meriah sekali. Terhibur ya warga ya, Bu ya? Iya, menghibur sekali. Sini, ya Allah, alhamdulillah. Pokoknya aman lah. Apa saja sih, Bu, biasanya ini yang dihadirkan dalam pawai rolasan ini? Macam-macam, Pak. Yang paling berkesan apa, Bu, ini? Yang paling berkesan. Lebihnya saya senang karena anak saya ikut. Selain memperingati kelahiran Nabi Muhammad, pawai rolasan merupakan agenda wisata religi tahunan untuk mengenang jasa para syuhada, penyebar agama Islam dan pejuang Islam di kota Tegal. Itu dulu di yayasan itu ada 3 item. Yang pertama yayasan Sirul Islam itu yang pertama pendidikan, yang kedua adalah dakwah, yang ketiga adalah sosial. Di mana setiap sosial itu setiap hari besar Islam itu kayak Muharram itu membagikan sembako, kayak ada mukena, ada sarung dan pengobatan gratis. Pawai rolasan pertama kali digelar pada 1949 di masa penyebaran Islam di kota Tegal oleh Kiai Haji Mukhlas. Acara pawai ini diharapkan bisa menjadi wisata religi rutin yang bisa mengundang wisatawan datang ke kota Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari kota Tegal. Libur panjang akhir pekan kemarin dimanfaatkan sejumlah orang untuk berlibur. Di kawasan wisata Kota Lama Semarang misalnya, sangat ramai dengan wisatawan yang mau berfoto dengan arsitektur bergaya Belanda. Wisata Kota Lama Semarang ternyata masih menjadi primadona. Keramaian masih terlihat di setiap sudutnya. Wisatawan menikmati dan mengabadikan momen dengan memanfaatkan berbagai bangunan tempo dulu yang masih dijaga keasliannya. Seperti Gereja Belenduk hingga Gedung Marba. Taman Sri Gunting yang berada di tengah kawasan Kota Lama juga tak luput dari keramaian wisatawan. Untuk berwisata di The Little Netherlands ini tak dipungut biaya alias gratis. Hanya ada biaya parkir bagi mereka yang membawa kendaraan. Spot yang bisa dipakai untuk foto ya. Jadi nyaman, indah. Bersejarah masih kelihatan. Iya, bangunan bersejarahnya juga masih kelihatan. Nyaman, indah juga untuk untuk juga ada. Masyarakatnya ramah. Dulu, Kota Lama adalah pusat pemerintahan dan perdagangan di masa penjajahan Belanda. Pembangunan pusat Kota Lama oleh VOC dimulai pada abad ke-17. Lalu berkembang pusat perdagangan Cina dan Arab pada abad ke-19 dan ke-20. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Usai berlibur di Kota Lama Semarang, rasanya tak lengkap jika tak membawa buah tangan. Nah, di pusat oleh-oleh Pandanaran terdapat beragam buah tangan yang bisa Anda bawa pulang untuk sanak keluarga.
Pusat oleh-oleh khas Semarang di Jalan Pandanaran, Kota Semarang tak pernah sepi. Apalagi jika musim liburan tiba atau adanya libur panjang akhir pekan. Di sini wisatawan bisa membeli berbagai makanan khas Semarangan, mulai dari wingko babat, lumpia, bakpia, bandeng presto hingga tahu bakso. Harganya pun terjangkau mulai dari ribuan hingga puluhan ribu rupiah. Ada libur panjang juga membawa berkah bagi para pedagang. Omset penjualannya naik hingga 2 kali lipat. Dari yang biasanya hanya 30 hingga 50 pak, tapi saat musim liburan bisa lebih dari 100 pak oleh-oleh yang terjual dalam sehari. Kalau biasanya hari biasa bisa antara 30 sampai 50 tas. Kalau mungkin liburan ini bisa sampai 100, insya Allah bisa lebih. 100 tak itu ya Bu ya? Tentu menggeliatnya ekonomi setelah pelonggaran PPKM karena pandemi COVID-19 membawa angin segar bagi para pedagang. Mereka berharap ke depannya industri wisata di Kota Semarang semakin ramai. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Bagi Anda penggemar kuliner pedas, menu rica-rica entok atau itik serati di salah satu warung di Kabupaten Klaten patut Anda coba. Kuliner yang satu ini memiliki cita rasa pedas dan gurih dengan daging yang empuk sehingga membuat pelanggan ketagihan. Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Klaten, kurang lengkap bila Anda tak berwisata kuliner. Nah, ada warung yang menawarkan menu spesial rica-rica entok atau itik serati dengan rasa pedas yang khas. Menu rica-rica entok yang disajikan memiliki cita rasa khas dan gurih dengan daging yang empuk. Empuknya daging dengan perpaduan bumbu yang kaya akan rempah kian menambah nafsu makan. Tak heran jika warung ini selalu ramai pengunjung dari berbagai daerah. Nanti ngicipin di sini pesen rica mentok. Rasanya enak, empuk, terus yang paling enak tuh pedesnya. Dalam sehari, warung rica dapat menghabiskan sekitar 10 ekor entok. Sementara untuk 1 ekor entok dapat diolah menjadi 6 porsi rica-rica. Pemilik menyebut ide menu rica-rica entok dipilih lantaran belum ada kuliner serupa di daerahnya. Ini belum ada gitu aja. Di daerah Curcuk belum ada yang jual. Terus? Ya, saya mencoba menjual rica mentok dulunya. Seporsi rica-rica entok dijual dengan harga Rp27.000. Warung makan ini buka dari Senin sampai Sabtu, mulai pukul 10 pagi sampai jam 9 malam. Krisnagung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.